Halo, saya Fani. Saya sebagai pekerja dan juga menjadi ibu rumah tangga. Wanita karir dan ibu rumah tangga adalah seorang wanita yang tetap memiliki peran dan tanggung jawab yang sama. Wanita yang cerdas adalah wanita yang tahu akan prioritas. Wanita boleh saja bekerja, tetapi juga jangan sampai melupakan kodratnya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Saya Wiwit. Menurut saya, setiap perempuan memiliki potensi untuk maju dan berkarya. Kebetulan saya memiliki tim di tempat saya bekerja semuanya laki-laki. Namun saya bisa membuktikan bahwa saya mampu. Wanita harus pintar. Wanita harus berpendidikan tinggi. Bukan untuk menyaingi laki-laki, namun untuk membangun generasi. Halo, saya Feby Hartini. Woman seperti woman, sebagai wanita kita harus saling membela satu sama lain, memilih untuk saling melindungi daripada harus bersaing. Menjadi perempuan, khususnya di Indonesia, bukanlah suatu hal yang mudah. Karena apa? Kita sebagai perempuan harus mematahkan stigma atau opini masyarakat mengenai perempuan tidak usah berpendidikan terlalu tinggi, perempuan tidak usah berkarir yang terlalu bagus, dan itu merupakan hal yang salah menurut saya. Karena apa? Setiap perempuan itu memiliki value-nya masing-masing dan mempunyai cita-cita yang sama seperti manusia pada umumnya. Jadi ketika perempuan itu memilih untuk independen, untuk mengembangkan karirnya, untuk menjunjung tinggi pendidikannya, itu adalah suatu hal yang bagus untuk diri mereka. Dan bahkan ada ilmiah yang mengatakan bahwa kecerdasan seorang anak itu menurun dari gen ibunya. Jadi woman support woman ini di sini tuh sangat diperlukan, karena kalau bukan kita yang mendukung sesama perempuan, kalau bukan kita yang memulai itu dari diri kita sendiri, siapa lagi? Nah, di tema podcast kali ini kita akan membahas tentang Woman supporting woman. dengan saya Fani. Saya Wiwit, saya Ica. Saya Feby. Nah, yang udah kita ketahui nih bahwa woman seperti woman pastinya adalah lingkungan pertemanan perempuan di mana yang saling memberikan positive support satu sama lain. Nah, kalau dari kalian nih, menurut kalian apa sih woman supporting woman itu? Dari Feby apa Feby? Kalau dari saya, woman seperti woman itu dimana setiap perempuan pasti mempunyai sahabat yang saling bercerita tentang atau berkeluh kesah tentang kehidupannya, iya, dan bisa menjadi support system juga sih. Yang pastinya curhat ya, Iya. apalagi kan perempuan juga butuh support ya gitu pastinya. Kalau dari Fanny bagaimana kan? Kalau benar sih kata Feby, karena untuk support system itu kan dimulai dari lingkungan terdekat ya. Jika di dalam lingkungan terdekat belum bisa saling support, gimana kita mau support perempuan-perempuan di sana lainnya ya kan? Bagus sih. Kalau dari Ica, Kalau dari kalau dari aku sendiri sih, khususnya lingkungan pertemanan ya. Lingkungan pertemanan yang baik itu ya emang benar tadi kata Kak Fani, itu saling support. Tapi kalau misalnya di lingkungan pertemanan itu sendiri aja udah saling ngejudge, saling ngejatuhin satu sama lain, itu bisa dibilang sih lingkungan pertemanan itu kurang bagus sih. jelas pertemanan tidak sehat ya Ca, Iya, ya iya, pastinya. Nah, kalau gitu aku mau nanya nih ke Fanny yang dimana Fanny ini adalah seorang ibu namun juga bekerja. Pastinya kan di rumah itu sambil bekerja ya Fanny ya, nggak cuma WFO tapi ada WFH. Nah, gimana sih Fan jadi ibu yang produktif, cara mengaturnya gitu, memberitahu kepada anak bahwa ibu ini lagi kerja gitu loh. Karena kan pasti kan kalau Fanny di rumah, anak akan berpikir mami lagi libur gitu, padahal sebetulnya mami kerja. Gimana nih Fan? Seorang ibu pekerja dan ibu rumah tangga kan juga mempunyai peran yang sama dan tanggung jawab yang sama ya. Jadi kita dikasih pengertian aja ke anak kalau misalnya aku kerja, kamu juga harus saling support mami. Maksudnya kerjain PR sendiri. Jadi saling memberi pengertian aja sih ke anak. Ya, yang pastinya Fanny hebat banget nih karena multitasking kan, Iya, ngurusin tentunya. anak juga, ya kan, kerja juga. Wah, hebat banget nih Fanny. Nah, kalau untuk Ica nih Ca, menurut Ica most challenging sebagai perempuan itu apa Ca? Kalau menurut aku sendiri, most challenging untuk perempuan itu, kita kan tinggal di Indonesia ya, yang kuat banget dengan opini masyarakat
yang bilang perempuan tuh nggak usah kerja, perempuan tuh nggak usah berpendidikan tinggi-tinggi, itu enggak sih menurut aku. Dan aku tuh pengen banget mengatakan opini masyarakat yang kayak gitu karena tuh menurut aku setiap perempuan itu punya value-nya masing-masing dan mereka tuh berhak untuk mengembangkan value tersebut gitu. Perempuan tuh punya hak untuk bekerja dan menjadi independen, mencari uang sendiri gitu kan. Bahkan ada ilmiah yang mengatakan kalau kecerdasan anak itu turun dari ibunya sendiri. Betul sekali. Iya, kayak gitu sih paling selebihnya. Ya, betul sekali Cak. Bahkan nih di zaman sekarang banyak sekali pekerjaan yang biasanya tuh dilakukan sama laki-laki, namun tuh kita bisa handle gitu loh. Iya, Sebagai betul. perempuan bisa handle gitu. Nah, itu gimana gitu kan biasanya kan ya perempuan itu tidak melulu yang bisa mengerjakan pekerjaan yang cuman rumah gitu biasa kan. dianggap lemah juga sih sebagai Mm, perempuan gitu. ya. Ya contohnya seperti tukang parkir, Iya, ada yang jadi supir Transjakarta sekarang perempuan Iya, juga, iya. ya supir Transjakarta ya kan. Tukang Grab, Iya. tukang Grab. Iya oh, benar. Bahkan TNI dan prajurit yang tadinya pun laki-laki ya pada zaman dahulu kala, sekarang tuh udah diterima perempuan jadi polisi, jadi TNI. Iya, ya pokoknya memang sebetulnya menurut saya ya kalau perempuan itu ya emang harus pintar, betul kata Ica tadi pendapatnya memang karena perempuan itu kenapa pintar karena kan kepintaran seorang anak turun dari Iya, ibu yang betul. sendiri. Gitu. Aku mau nanya nih, kira-kira kalian ada pengalaman nggak sih tentang women support women kayak gini? Tentang ini ya, kalau saling perempuan tuh malah saling bully bukannya Benar. aku ada sih. Apalagi di ini sih kan kita kan udah aktif banget nih di sosial media, apalagi tuh di zaman sekarang ya banyak user account tuh yang palsu gitu, yang biasa kita sebut tuh fake account ya, fake account. Nah, jadi tuh perempuan tuh nggak bebas berekspresi di sosial media karena fake account tersebut. Jadi fake account ini tuh bisa banget nih ngatain orang secara terang-terangan gitu, padahal mereka sesama perempuan. Cuman bisa banget tuh ngatain seenaknya mereka aja gitu tanpa disaring. Itu sih paling Itu kalau di Sosial media. Kalau di dunia nyata nih, Kalau dunia nyata Ica ada nggak? kalau di dunia nyata sih mungkin ada ya, cuman karena sering kali ya terlalu jadi lupa sih. Ya pastinya banyak sih. Iya. Banyak. Ya contoh misalkan saya nih pengalaman dari woman seperti woman, menurut saya untuk di zaman sekarang itu udah jarang banget ditemuin. Karena apa? Karena justru yang saling menjatuhkan itu adalah ya sesama Sama perempuan perempuan. ya Iya, nggak sih betul. gitu. Malah yang kita tuh kiranya itu teman Iya, gitu kan, ternyata itu sahabat, malah apa? suka menjelekan di belakang Dan menjatuhkan juga sih. sama perempuan. Ya seperti itu. Kalau dari Fanny ada nggak pengalaman Fanny? kalau dari saya nih ya, secara nyata ya, saya punya sahabat, saya sangat support banget sampai dari dia melahirkan, dari dia nggak punya uang, saya selalu support. Tapi support system menurut dia itu bukan tenaga saya, tapi dari uang. Dia lebih menghargai teman yang mempunyai uang daripada saya yang selalu ada buat dia. Lebih memandang material gitu Iya ya. betul. Padahal Jasa pun di sini kita penting ya sebenarnya. Iya. Iya, jasa pun sebenarnya penting banget buat Ini enggak benar-benar sama sekali enggak dilihat. Yang saya udah anggap dia keluarga, ini malah dia lebih memandang yang mempunyai materi. Yang pastinya berpikirnya berarti materi aja terus ya gitu, bukannya support ataupun perbuatan kita terhadap dia gitu, Iya. penyikapan baik kita gitu. Kalau Feby ada nggak dari Feby pengalaman mengenai momen seperti momen, atau Feby justru tidak mendapatkan hal itu gitu, malah sebaliknya? Kalau dari saya mungkin dari keluarga mungkin yang tadi Ica bilang, bukan setiap perempuan itu kayak harus di rumah gitu kan, percuma kita sekolah tinggi Betul. atau kita dianggap itu kayak bakal di dapur lah gitu kan. Ya di keluarga seperti itu sih, jadi kayak pendidikan kamu apa gitu, pekerjaan kamu apa, jadi seakan-akan kayak oh saya cuma kerja sebagai ini, itu kayak kamu apa sih, Dipandang sebelah mata. Iya, dan mungkin dari pendidikan juga seperti itu kali ya. Jadi di sini saya
sebagai ibu rumah tangga dan saya mempunyai anak yang mungkin masih kecil, masih bayi gitu kan. Tapi di sini juga saya sambil berkuliah, jadi sebisa mungkin saya harus mengatur waktu sih. Jadi kayak dimana kita sebagai ibu rumah tangga mengurus suami, mengurus anak, dan kita sebagai mahasiswa juga yang harus berkuliah gitu kan. Jadi menurut saya tuh pendidikan ya, meskipun dari keluarga bilang seperti, tapi bisa menyemangatkan kita juga sih, kayak oh iya ternyata penting juga Betul. kita melakukan pendidikan. Kita kan meskipun kita nggak kerja, tapi kita bisa memberikan ilmu itu buat Anak kita anak-anak sendiri kita, ya. anak kita. Ya, apalagi pada saat zaman COVID-19 ini kan Iya. juga kalau kuliah kita juga masih bisa Iya, di rumah ya. iya, Jadi betul banget, sebetulnya online sih. wanita juga ya Heeh. bisa gitu Iya. ngelakuin itu. Yang menurut aku sih untuk wanita ya betul-betul hebat ya. Buat saya gitu, buat saya tuh wanita itu ya harus hebat, harus kuat, harus strong gitu kan. Apalagi kalau sebagai seperti saya nih sebagai tulang punggung keluarga gitu kan, yang dimana juga pastinya butuh banget dukungan, Iya. support dari siapa aja gitu. Tapi terkadang saya merasa bahwa wah nggak bisa nih, saya nggak bisa dapat support dari siapa-siapa. Saya cuma bisa mensupportin diri saya sendiri gitu. Mencoba diri sendiri gitu ya. Gitu ya, makanya kenapa woman supporting woman itu sebetulnya sangat dibutuhkan sekali gitu. Sebenarnya dari ibu keluarga Itu sih internal dulu sih sebenarnya yang harus diperbaiki ya. Terus juga sekarang tuh ini banget ya, saya bukan bully sih, body shaming gitu. Itu kayak udah dianggap hal yang biasa dengan berdalih kata baper banget sih Iya. orang. Padahal kan sekecil apapun ucapan itu kan tetap harus dipertanggungjawabkan ya. Maksudnya semua hati manusia kan beda-beda nyikapinnya kayak gimana. Kayak gitu sih sering banget tuh di antara sesama perempuan tuh komen secara fisik, dan itu tuh omongannya selalu nggak enak sih. Apalagi buat ibu yang abis melahirkan nih ya, Feby Iya. gitu kan, pasti merasa insecure gak sih Feb pada saat kamu abis lahiran gitu? Kalau iya itu insecure itu wajar lah ya. Pasti kan semua perempuan pasti pernah ngalamin seperti itu kan. Kayak misalkan dari perubahan, kok sekarang saya begini gitu, atau mungkin sebelumnya kan kita orang pekerja, tiba-tiba tuh harus diam di rumah mengurus anak dan mungkin nggak dapat kebebasan untuk kita pergi kemana Kayak atau dulu kita ya. mengerjakan hal di luar gitu kan. Kita bukan terkendala sih, kita harus tahu kondisi kita sekarang mempunyai seorang anak yang harus kita bawa setiap waktu, setiap kita kemana kita urusin. Jadi kayak ya lumayan agak terbatas kayak gitu. Cuman sebisa kita aja sih gitu kan, kayak membagi waktu kita Handle-nya ya. kayak gimana. Sempat baby blues nggak sih? Sempat, cuman itu nggak berjalan lama sih. Ya semua yang nguatin sebenarnya dari kita sendiri ya. Jadi kayak pernah ngalamin kayak gitu, kayak kok kayak gini ya, kayak pokoknya Lebih sempat kaget depresi, aja ya sangat sama kaget. keadaan yang baru. Tapi saya mikir lagi, ya emang harus tanggung jawab. Kita mempunyai seorang anak yang kita harus urusin gitu kan. Jadi kita membuat support diri sendiri untuk bisa melakukan semua ini. Luar biasa banget. Applause buat Feby. Kita semua nih perempuan pasti akan ngalamin hal yang sama seperti itu gitu lagi. Apalagi nih Fanny yang anaknya udah berapa Fan? 2. Pengalamannya pasti udah banyak nih Fan ya. Dan juga sih. Nggak juga ya? Saling-saling sharing aja. Gitu. Jadi kalau untuk di rumah digrecokin anak udah biasa ya Fanny ya. Udah bisa, udah biasa. Jadi tuh kewarasan perempuan khususnya ibu rumah tangga tuh harus tetap Ya, stabil. tetap terjaga. Iya. Kalau enggak bisa nggak tahu deh. Kalau supportnya nih Fan, support yang kamu dapat dari mana sih? Dari diri sendiri. Keren sih. Kembali lagi teman-teman, emang pasti Iya, dari diri dari sendiri diri gitu. sendiri, Tadi betul. Feby juga sempat menyinggung bahwa pada saat dia membutuhkan support itu ya kembali lagi diri sendiri gitu, bahwa siapa lagi yang akan mensupport kita kalau bukan dari diri sendiri. Maka itu dibutuhkan sekali yang namanya woman supporting woman gitu. Dan selalu berpikir positif sih. Iya Gitu. betul. Karena pemikiran yang positif pasti akan memberikan
ya mempengaruhi kehidupan kita ke orang lain juga. Dan terkadang woman don't celebrate ada sukses gitu. Kalau ada karirnya nanjak, terus kita punya sesuatu barang yang bagus, yang baru gitu. Terkadang kenapa ya? Banyak orang yang bukannya ikut senang gitu kan, tapi malah nanya nih ke kita gitu kasak kusuk gitu. Dia kok bisa ya? Misalkan naik jabatan, kok bisa ya tuh orang naik jabatan gitu? Kok bisa ya dia beli tas baru nyicil kali ya? Kenapa ya perempuan selalu dinilai seperti itu teman-teman? Kalau menurut aku sih emang pertama tadi ya opini masyarakat yang tentang perempuan ngapain sih berpendidikan tinggi, ngapain sih kerja kayak gitu-gitu, itu sih salah satunya pendapat opini masyarakat ya. Soalnya ketika perempuan itu lebih sukses daripada biasanya, bawaannya seuzon tuh sama sesama perempuan. Enggak sih, lebih ke dengki kayaknya deh kalau sama perempuan ya. Nggak mau tersaingi. Iya, takut tersaingi gitu. Apapun hal apapun itu. Ngerasa gue aja yang cantik gitu ya. Iya. Yang lain nggak boleh cantik. Nah itu gue. Iya karena gini loh, karena banyak gitu ya kayak kok bisa sih dia posisinya bisa naik gitu. Ya mungkin kan perempuan juga pastinya kita ada nggak cuman ya gitu-gitu aja, kita juga bisa sukses gitu kan, kita juga punya kita juga berkompeten gitu kan, Yang punya value masing-masing juga setiap orang, setiap manusia kan, terutama perempuan. Jadi kita nggak bisa tuh ngejudge kayak kok si ini bisa sih pakai cara apa tuh sampai segitunya kayak gitu, karena setiap perempuan tuh ya memang punya kompeten yang dibilang masing-masing. Oh enggak, kata siapa? Ya bisa aja dia dapat barang-barang kan dari ngerebut suami orang, misalnya dapat mobil, dapat handphone, dapat tas bagus kan, bukan berarti dia dari bekerja juga sih, menurut pendapat aku ya. Oh, berarti ada juga nih perempuan yang memanfaatkan hal tersebut gitu ya. Iya, di lingkup terdekat sih ada yang kayak gitu. Jadi bukannya nggak suka, yang lebih nggak sukanya ya karena Ngambil bukan yang iya sendiri ya. benar kayak gitu. Jadi ini bukan Dari kerja keras ya. jadi untuk woman super woman jelas-jelas aku sih nggak support kayak gitu. Ya itu kembali lagi berarti ini bukan suatu hal yang positif Iya, yang harus benar. kita support ya teman-teman sebagai wanita gitu kan. Kita pasti akan ngerasain bahwa kalau kita yang gitu itu gimana, benar gak sih? Iya, karena Gitu. kita sama perempuan. Betul. Nah ya kembali lagi nih, karena ada salah satu riset yang pernah dibaca gitu ya, ketika laki-laki karirnya tuh beranjak, dia akan disukai di sekelilingnya, sedangkan wanita ketika karirnya beranjak itu nggak disukain. Kita nggak boleh sukses, kita nggak boleh punya power gitu kan. Apa karena wanita itu harus di rumah aja, Pep? Gimana nih, Pep, kayak gitu? Ya tadi yang Ica bilang sih kan karena stigma masyarakat atau opini orang tuh pasti mikirnya kan perempuan tuh harus di rumah. Jadi nggak boleh seperti laki-laki gitu loh. Maksudnya kita sukses tuh kadang kalau orang ada aja yang ngomong kayak dia kerjanya apa ya, kok bisa kayak gitu kan. Sebenarnya kan semua perempuan atau semua manusia kan punya potensi masing-masing. Mungkin spesifiknya tuh ini kalau untuk laki-laki kenapa nggak terlalu mendukung, lebih ke pride-nya laki-laki sih. Mungkin takut kita tuh kenal. lebih di atas mereka gitu secara finansial, secara karir. Tapi memang kita juga tidak bisa mematahkan konsep ya bahwa wanita itu juga memang adanya di bawah laki-laki, betul nggak? Ya kan, kalau secara hubungan rumah tangga gitu kan, suami istri memang betul gitu. Tapi kembali lagi untuk yang ketika orang-orang di luar sana gitu, banyak sekali yang menjustifikasi wanita itu sebetulnya ya perempuan tuh apa sih yang kamu tuh nggak bisa gitu, udah ini kerjaan laki-laki, banyak kan yang seperti itu. Nah, bentuk support sistem kalian ke teman-teman tuh gimana sih? Kayak kan kita mau masuk ketemuan. Nah, bentuk support ke teman kalian tuh contohnya kayak gimana sih? Kalau misalnya, ayo siapa dulu nih yang ngomong nih? Kalau aku sih ya bentuk supportnya sih dari hal-hal kecil aja sih sebenarnya. Misal temen tuh nggak pede gitu untuk kayak menampilkan dirinya, misalnya gini,
kita kan bekerja sekarang udah luas ya, bisa dari sosial media ataupun apapun itulah. PD udah pasti dong jadi hal utama. Paling ya itu sih untuk support, nggak usah terlalu insecure dengan diri kita sendiri gitu, karena semua orang tuh pasti punya kekurangan. Cuma di sini aku tekankan gimana cara kita itu untuk mengatasi insecure tersebut. Kayak gitu sih paling kalau untuk ke circle terdekat. Ya berarti artinya ya kembali lagi sesama perempuan, bentuk supportnya apa? Ya tidak saling menjatuhkan, intinya gitu, saling menghargai, saling mendukung ya. betul gitu. Ya benar kata Fani, jangan dengki juga ya Fan ya. Iya. Karena ya kembali lagi, kalau kitanya nggak suka dengan orang yang lagi sukses, mau siapapun orangnya ya nggak suka aja gitu. Mau siapapun, entah itu saudara, teman. Jadi itu ada yang salah dengan diri dia sendiri. Ya, gitu. Oke, kalau gini, ada juga nih ya, terutama nih untuk para mamis nih, Feby, Fani, persaingan menjadi supermom, rising super kids gitu, cukup ketat nih. Kalau ngebayangin betapa judgmental itu ada gitu. Waktu itu kan pernah heboh ya di Twitter kalau seorang perempuan ngirim tweet karena melihat anaknya asik bermain, terus pengasuhnya di playground gitu kan. Terus ibunya ada sedang duduk di meja makan. Ya udah tuh, akhirnya ibunya dibully. Itu gimana tuh? Padahal kan ya sebenarnya kan ada si babysitter juga gitu, tapi kayaknya perempuan salah aja gitu. Gimana tuh? Terutama dalam hal ngurus anak. Gitu. Padahal kan ya kita juga wanita manusia gitu. Oh iya, itu kan menurut penglihatan warganet aja yang nggak tahu aslinya tuh gimana. Mungkin yang di saat di video itu ya kita memang lagi butuh me time kayak gitu aja. Dan hanya cuplikan aja nggak sih beberapa Iya. part video yang nggak ditampilin semua. Iya, kayak apa sih maksudnya untuk udah tiba-tiba tuh udah ada asumsi gitu bahwa seorang ibu itu nggak baik gitu loh. Iya benar. Hanya dengan melihat cuplikan video itu gitu. Dan yang ngomong itu juga rata-rata perempuan Iya, ya. perempuan. Itu yang sangat disayangi. Itu benar-benar kayak udah betul-betul di zaman sekarang tuh woman supporting woman itu betul-betul nggak ada ya nggak sih? Kayak kebanyakan ya, bukan nggak ada sih, Minim tapi sekali sih, masih minim sekali gitu ada, tapi tidak ya ditunjukkan untuk saat ini tuh kurang sekali gitu. Ya kembali lagi kita tetap harus berpikiran positif guys. Untuk ini nih, kadang-kadang perempuan juga suka nggak mau tersaingi. Contoh kayak pernah nggak nih Feby, Ica, Fani, contoh aja nih kecil deh, misalkan mau masak nih, kita nggak tahu nih resepnya apa gitu, terus akhirnya kita nanya nih sama orang yang kita tuh sering lihat postingan dia gitu, dia tuh masak enak gitu, tapi dia nggak mau berbagi gitu. Ada ya yang kayak gitu, pernah nggak ngedapetin kayak gitu? Pernah sih. Lebih ke Pernah ya? ibu-ibu ya. Iya, Kalau kita nanya biasanya. ibu padahal sih sama perempuan ya kayak nggak mau dibagi aja sih resepnya, nggak tahu ya, mungkin ada Nggak mau terkalahkan Iya, mungkin, benar. jadi takut ya mengikuti resepnya dia. Harusnya kan emang sebagai perempuan harus, apalagi rumah tangga ya, maksudnya kita pasti kan tahu pengen Sharing. sharing, terus cara menyenangkan suami, betul, seperti gimana. itu kan, dengan cara kita memasak ya kan. Sekarang udah banyak banget tuh sebenarnya, kayak di YouTube juga kan, Iya. resep gitu kan, berbagi konten-konten itu kayak gitu. Cuman nggak tahu nih kalau yang tipikal yang seperti ini kayak gimana, kok bisa dia nggak mau berbagi Iya, resep kenapa? kayak gitu, Dan alasannya kenapa itu. gitu kan. Cuman ya balik lagi ke diri dia sih, maksudnya kok bisa gitu loh. Iya sebenarnya sih kalau kayak gitu balik lagi ke personal kayaknya, Iya. ya, ke personal orang itu sendiri. Cuman mungkin basic alasannya tuh ya itu merasa Mau tersaingi. tersaingin gitu. Iya. Ya padahal kan yang makan juga kan bukannya Iya, orang-orang orang-orangnya dia juga kan, ya nggak sih guys? Iya. Maksudnya ya udah gitu ya contoh deh, misalnya dari hal kecil itu kan, menurut saya, kecuali emang kalau si orang itu yang dimintain resep itu dia jualan. Kalau dia jualan oke lah, itu Iya, kita itu betul-betul etis. nggak etis ya kalau kita nanya orang dia jualan. Tapi ini kan dia nggak jualan, dia hanya nanya kayaknya enak, bagi dong resepnya, rahasia, ada tahu ya kayak gitu ya kan.
banyak banget gitu yang kayak gitu juga. Nah terus juga kayak misalkan ada barang-barang nih, pernah nggak nih Ica, Feby, Fani ngedapetin ketika ngeliat temennya misalkan pakai barang apa, terus kayak kita suka, terus kita nanya, kamu beli di mana gitu kan? Itu belinya di mana, bagus gitu. Tapi ada juga tuh yang nggak mau ngasih tahu. Enggak ada sih, dia hanya menunjukkan tapi dia nggak mau ngasih tahu. Jadi kayak dia memamerkan apa yang dia punya, cuman pas kita nanya beli di mana atau kok bagus, ada di mana tuh Nggak welcome gitu ya. mereka hanya ingin memamerkan aja, ada yang begitu ada. Lebih kayak takut diikutin Iya. gitu. Ada lucu kan mereka yang mamerin. Kok giliran Ditanya. Ya itulah Macam-macam ya. beberapa case ya yang kita temuin gitu dari pertemanan perempuan gitu kan. Ya kembali lagi bentuk supportnya tetap ya guys, kita tetap harus support untuk para wanita, mami, saya semua lah ya, kecuali pelakor ya. Dan intinya tuh semua tuh harus dimulai dari diri sendiri. Kita harus mencontohkan ke orang lain. Kita duluan nih yang mulai, jangan berharap kok orang lain nggak kayak gitu sama kita. Kita juga harus berkaca supaya kita udah bener belum nih dalam menyikapi orang lain, menyikapi perempuan lain. Kayak gitu sih, jangan berharap orang itu nice ke kita, tapi kitanya tuh aja tuh nggak bisa gitu untuk nice ke mereka. Kayak gitu sih. Ya lebih ya timbal balik ya, Iya, maksudnya betul. kalau kita mau mendapatkan perlakuan baik dari orang, Iya. tentunya kita juga harus Menyikapilah sebagaimana kalian ingin disikapi. baik juga ke orang lain. Oke, menarik sekali ya untuk pembahasan podcast kita kali ini mengenai woman support woman, karena kita udah banyak dengar nih ya dari mana-mana gitu kan bahwa perempuan yang tidak mendapatkan support dari keluarga ataupun teman atau dari kerabat lain gitu, bahkan saking dia depresinya itu gitu sampai ada yang bunuh diri gitu kan. Pernah dengar kan yang seperti itu? Gimana guys, maksudnya kita tuh harus betul-betul support gitu kan, maksudnya menghindari hal-hal kayak gitu. Salah satunya sih harus lebih aware ya sama lingkungan kita yang terdekat sih, yang paling utama tuh yang terdekat. Minimal tuh kayak nanya gimana kabarnya dia, apa sih, nggak usah komen yang nggak perlu tuh, nggak usah lah menurut aku sih. Jadi harus lebih ya perhatian aja, perhatian kecil aja ke lingkungan sekitar. Dengan hal-hal kayak gitu pun kita tuh udah merasa terbantu ya, kayak ngerasa oh masih ada nih yang perhatian sama saya gitu. Kayak gitu Ya, sih. tidak perlu yang muluk-muluk harus gimana Iya, ya kan, harus dengan ribet-ribet gitu, dengan nggak usah. dengan perhatian kecil itu juga kita bisa. Sangat tertolong sih. Ya itulah, perempuan tuh cuma butuh didengar aja kok. Kalau lagi down bener-bener itu butuh didengar aja. Itu aja sih. Apalagi nih kayak strong mami kayak Feby nih kan tuh. Ikut ya dek, masuk di podcast kita ya. Iya. Kayak Feby gini kan, ini termasuk yang kita bisa nunjukin ya bahwa emang nggak cuman orang-orang yang kayak masih muda, masih bertalenta yang cuma bisa kuliah, tapi kayak mami-mami kayak Feby gini pun juga bisa gitu loh teman-teman mbak. Jadi kalau misalkan sumpah untuk perempuan di luar sana, kalau memangnya tidak mendapatkan support dari luar atau apapun, ya lebih percaya diri aja mungkin kali ya, Yang lebih berani gitu. dan bahwa yakin bahwa kita juga bisa mensupport diri kita gitu, ya kan? Ya, oke, kalau kayak gitu ada kesan dan pesan atas tema kita kali ini. Ya sih, cukup bagus sih yang kita bahas kali ini. Ya, Jadi saling support aja satu sama lain, sama wanita, jangan saling menjatuhkan satu sama lain, karena support system di kita ya lingkungan sekitar sih. oh dari Feby nih, strong mami. Gimana nih? Harus kuat-kuat ya? Iya, harus kuat-kuat. Intinya ya selalu berpikir positif aja sih. Oke deh kalau kayak gitu. Terima kasih yang udah mau nonton podcast kita. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa diterapkan ke kehidupan pribadinya. Iya, untuk para
para wanita-wanita di luar sana tetap semangat untuk mensupport diri kita sendiri. Jangan pernah lelah ya, jangan pernah lelah untuk mensupport diri kita sendiri gitu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, kita dari Suara Perempuan pamit. Dadah.